Pemirsa, Salam Bukit Raya menghadirkan segmen terbaru, Ibu Kota Nusantara, yang akan menghadirkan informasi teraktual mengenai perkembangan Ibu Kota Negara baru Indonesia. Informasi pertama, kami awali dari Dewan Perwakilan Rakyat resmi menyetujui rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara atau RUU IKN menjadi undang-undang. Dengan begitu, pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur bisa dilaksanakan. Persetujuan diambil dalam rapat paripurna DPR RI ke-13 masa persidangan 3 tahun 2021 sampai 2022 yang digelar hari ini. Dari perwakilan pemerintah dihadiri langsung oleh Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN sekaligus Kepala Bappenas Suharso Monoarfa dan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati. Selanjutnya, kami akan menanyakan kepada setiap fraksi apakah rancangan undang-undang tentang Ibu Kota Negara dapat disetujui dan disahkan menjadi undang-undang. Instruksi Bu Ketua. Instruksi Bu Ketua. Ya, nanti instruksi setelah ini ya Bapak-Bapak. Karena dari 9 fraksi satu yang tidak setuju, artinya bisa kita sepakati bahwa 8 fraksi setuju dan artinya kita bisa setujui. Setuju ya? Ya. Berdasarkan laporan panitia khusus atau Pansus RUU IKN, 8 fraksi yakni PDIP, Golkar, Gerindra, Nasdem, Demokrat, PAN, PKB, dan P3 menyetujui RUU IKN menjadi undang-undang. Sementara fraksi PKS tidak setuju hasil pembahasan RUU IKN. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pihaknya telah menyetujui ibu kota negara di Kalimantan Timur bernama Nusantara untuk selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara. Pusat pemerintahan baru itu akan jadi satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus setingkat provinsi. Saudara pimpinan anggota DPR RI, hadirin yang saya hormati, dalam pembicaraan tingkat 1 pada rapat kerja bersama pemerintah pada tanggal 18 Januari 2022 pada pukul 00.30 waktu Indonesia Barat dengan agenda mendengarkan pandangan mini fraksi-fraksi, pendapat Komite 1 DPD RI dan juga pemerintah terhadap hasil pembahasan RUU tentang Ibu Kota Negara, telah disepakati bahwa Ibu Kota Negara diberi nama Nusantara yang selanjutnya disebut Ibu Kota Nusantara. Perlu juga kami sampaikan bahwa dalam rapat kerja tersebut, 8 fraksi, yaitu fraksi PDI Perjuangan, fraksi Partai Golkar, fraksi Partai Gerindra, fraksi Partai Nasdem, fraksi Partai Kebangkitan Bangsa, fraksi Partai Demokrat, fraksi Partai Amanat Nasional, dan fraksi Partai Persatuan Pembangunan serta Komite 1 DPR RI menyatakan menerima hasil pembahasan RUU tentang IKN dan melanjutkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Adapun fraksi Partai Keadilan Sejahtera menolak hasil pembahasan RUU tentang IKN dan menyerahkan pengambilan keputusan selanjutnya pada pembicaraan tingkat 2, pengambilan keputusan dalam rapat paripurna DPR RI. Sekedar informasi, sistematika RUU IKN terdiri dari 11 bab. Bab 1, Ketentuan Umum. Bab 2, Pembentukan Kekhususan Kedudukan Cakupan Wilayah dan Rencana Induk. Bab 3, Bentuk Susunan Kewenangan dan Urusan Pemerintahan. Lalu, Bab 4, Pembagian Wilayah. Bab 5, Penataan Ruang Pertanahan dan Pengalihan Hak Atas Tanah, Lingkungan Hidup, Penanggulangan Bencana, Pertanahan, dan Keamanan. Bab 6, Pemindahan Kedudukan Lembaga Negara ASN, Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Organisasi Lembaga Nasional. Kemudian, Bab 7, Pendanaan dan Pengelolaan, Anggaran Pendapatan dan Belanja. Bab 8, Partisipasi Masyarakat. Bab 9, Pemantauan dan Peninjauan. Bab 10, Ketentuan Peralihan. Bab 11, Ketentuan Penutup. Informasi kedua ialah informasi mengenai Ibu Kota Nusantara akan dijadikan sebagai kota dunia yang berkelanjutan.
IKN Nusantara ini juga akan menjadi simbol identitas nasional. Kami kutip dari Detikcom, sebagaimana yang tertuang dalam draft RUU IKN, pemerintah daerah IKN merupakan pemerintah daerah khusus. Pemerintah ini disebut Otorita IKN Nusantara. Selanjutnya, IKN Nusantara memiliki visi sebagai kota dunia yang berkelanjutan. Kota ini juga akan menjadi simbol keberagaman Indonesia. Hal ini dijelaskan dalam pasal 2. Selain itu, IKN akan dipimpin oleh Kepala Otorita IKN Nusantara yang ditunjuk langsung oleh Presiden. Penunjukan ini dilakukan setelah Presiden berkonsultasi dengan DPR. Dalam pelaksanaannya, Kepala Otorita memegang jabatan selama 5 tahun. Kepala Otorita bisa ditunjuk lagi dalam masa jabatan yang sama. Informasi yang ketiga adalah Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional atau PPN, Kepala Bappenas Suharso Monoarfa memastikan pemindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur akan dilakukan secara bertahap. Proses pembangunan ibu kota baru akan berlangsung sampai 2045. Untuk 2022 sampai dengan 2024, fokus pembangunan ibu kota negara adalah bagaimana desain pelaksanaan yang paling prioritas sehingga momentum itu bisa berjalan. Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia Tanjung mengatakan pekerjaan rumah untuk pemindahan ibu kota negara ke depan masih sangat panjang. Pihaknya menyebut sudah membuat pondasinya terlebih dahulu untuk bergerak sampai menyelesaikan ibu kota benar-benar pindah sampai 2045. Ya, tentunya kita harus mendukung kebijakan dari pemerintah untuk memindahkan ibu kota negara ke Penajam Pasir Utara. Walaupun prosesnya sangat panjang dan lama, setidaknya kita bisa mengurangi padatnya penduduk DKI Jakarta yang notabene masih berstatus ibu kota negara Indonesia. Tim Salam Bukit Raya mengabarkan.